Selamat pagi, Shalom. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Kita akan memulai menyanyikan lagu pertama kita dari Nafi Rohani nomor 1, Suci, Suci, Suci. Kita bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pertolongan kita dalam pertemuan ibadah Advent yang kedua ini adalah terjadi dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Nats pembimbing dibacakan firman Tuhan sebagai nas pembimbing pada ibadah Minggu Advent kedua ini terambil dari Mazmur 33 ayat 1 sampai dengan 4. Demikian firman Tuhan. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman itu benar, firman Tuhan itu benar. Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Mari kita sambut nyanyian dari NKB nomor 7 ayat 1 dan 5. Nyanyikanlah nyanyian baru.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, hukum Tuhan bagi kita terambil dari Roma 7 ayat 18 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Kita masuk ke pengakuan dosa. Mari kita mengakui dosa-dosa kita yang telah kita perbuat selama ini. Kita mengaku di hadapan Tuhan dengan kesungguhan hati kita. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kita kepadanya serta memohon pengampunan atas segala dosa dan kesalahan kita. Tuhan Yesus Kristus, Bapa kami yang baik yang dalam surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini yang Tuhan telah berikan kepada kami. Kami dikumpulkan di rumah-Mu ini ya Tuhan. Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu Tuhan dengan kerendahan hati kami. Berkatilah hamba-Mu ini ya Tuhan. Kami yang tidak layak di hadapan-Mu, tapi kami ingin mencari perkenan-Mu ya Tuhan. Untuk dosa-dosa kami, ampunilah kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan bacakan berita anugerah. Kita bangkit berdiri. Bagi kita yang telah mengakui dosa kita dan memohon pengampunan darinya, inilah berita anugerah dari Tuhan yang dinyatakan dalam Mika 7 ayat 18 sampai 19. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa pemiliknya sendiri yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada Allah setia. Biarkanlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Silakan duduk. Kita akan, sebelum ke pemberitaan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu persiapan Nafi Rohani nomor 7. Bersabdalah ayat 1 dan 2. Amin.
Mari kita berdoa. Ya Bapa kami di dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kami boleh dimampukan kembali mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Engkau hadir dalam persekutuan ini, dalam ibadah ini, dan sungguh Engkau akan memberikan firman yang boleh memberkati setiap kami. Mampukan kami mengerti dan melakukannya dalam hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Yesaya pasal 40 ayat 1 sampai 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ada suara yang berkata, berserulah. Jawabku, apa yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput dan semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu apabila Tuhan menghembuskan dengan nafasnya. Sesungguhnya bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu. Lihat itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya yang berkuasa. Lihat mereka menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia. Dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala ia menggembalakan kawan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang mendengar adalah dan menyimpan firman serta melakukannya dalam kehidupan kita adalah orang yang berbahagia. Hosiana. Shalom Bapak Ibu. Tema yang kita pikirkan pada pagi hari ini adalah persiapkan jalan untuk Tuhan. Kita sejenak melihat video yang ada di layar ini. Suatu hari, di sebuah warung sederhana di Pasar Keranggan Kulon Tugu, Yogyakarta, aku mengamati dialog orang-orang yang ada di dalamnya. Gratis, Mbok? Si Parjo bertanya heran. Iya, kenapa? Makan saja apa yang kau mau. Wah, terima kasih, Mbok. Terima kasih atas kebaikanmu. Si Mbok tersenyum riang ketika memperhatikan Parjo, langganannya yang biasa berhutang di warungnya. Sekarang sedang menyantap makanan dengan lahapnya. Mungkin kali ini pria ini menikmati makanannya dengan tanpa beban,
karena gratis. Jo, ya Mbok, ada apa? Apa ini hanya guyonan ya Mbok? Parjo melongo ke arah si Mbok dengan bingung dan dengan mulut yang masih penuh dengan makanan. Ini catatan bon kamu ya? Tanya si Mbok dengan tersenyum. Iya Mbok, tapi aku nggak ada duit sekarang. Jadi aku belum bisa bayar Mbok. Iya aku tahu, kamu memang selalu nggak ada uang akhir-akhir ini. Ya sudah, bon kamu sudah aku hapus, jawab si Mbok kembali dengan tersenyum. Hapus? Teriak Parjo dengan terheran-heran. Wah, lelucon apa lagi nih Mbok? Jangan bikin aku jantungan Mbok. Gratis saja aku sudah bingung. Lah sekarang bonku malah dihapus lagi. Ya, kamu nggak perlu jantungan Jo. Terima saja. Nah, saudara-saudara, dari video tadi kita boleh melihat suatu penghiburan, suatu sukacita tersendiri, suatu kesukaan bagi orang yang dihapuskan hutangnya. Orang yang dilunaskan semua bon-bon hutangnya dan mendapatkan hal yang gratis, suatu sukacita besar. Karena memang si Parjo ini tidak bisa membayar hutang. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, inilah keadaan bangsa Israel pada waktu itu. Mereka mendapatkan hukuman dari Allah, mereka tinggal di pembuangan di negeri Babel, dan sekarang firman yang disampaikan pada pagi hari ini melalui Yesaya 40 adalah firman yang memberikan sukacita kepada mereka. Karena Allah itu adalah Allah yang setia. Walaupun Allah murka dan akhirnya membuang mereka, tetapi Allah mengingat akan janji dan setianya dan mengingat mereka, dan pada 70 tahun kemudian Allah akan memberikan kelegaan. Nah, oleh sebab itu menjelang tahun yang ke-70 penderitaan mereka, Yesaya diperintahkan untuk menghibur dan menenangkan umat Allah. Karena Tuhan sendiri yang menyatakan bahwa perhambaan hutang dosa sudah berakhir dan Tuhan memberikan pengampunan. Itu ada di pada ayat yang pertama yang kita baca tadi. Nah, ayat yang ketiga dikatakan ada suara yang berseru-seru. Kira-kira siapa nih yang berseru-seru? Ya. Suara yang berseru-seru ini kemungkinan adalah para serafim. Serafim itu adalah malaikat yang dekat dengan Allah, malaikat yang melayani Allah secara dekat. Dan kita bisa bandingkan pada pasal 6, Yesaya pasal 6 ayat 2 dan 3. Di sana banyak serafim yang mengatakan kudus, kuduslah Tuhan. Nah, kemungkinan ini adalah serafim yang mempertegas perintah Tuhan. Ada suara-suara itu mengatakan persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara. Nah, suara itu katakan berserulah dan sampaikan berita pertobatan dan pengampunan bahwa Allah memberikan pemulihan kepada mereka. Tetapi pada ayat yang ke-6 Yesaya menjawab dengan suatu keputusasaan. Dia katakan, apa yang harus aku serukan? Karena keadaan jemaat, keadaan umat sekarang berada di pembuangan itu seperti rumput yang kering menjadi layu, dan apabila Tuhan menghembuskan, habislah mereka, ya, mereka akan binasa. Bagi Yesaya, umat Allah itu sekarang hidup di dalam kesia-siaan, dan sementara jika mereka berhadapan dengan Allah, pasti mereka binasa. Sebetulnya bagaimana sih keadaan jemaat atau umat Allah yang berada di dalam pembuangan? Mereka selama bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun di dalam pembuangan, rupanya ada beberapa di antara mereka yang sudah menjadi apatis, yang tidak lagi peduli kepada Allah. Mereka beranggapan Allah tidak mau tahu penderitaan mereka sampai mereka harus meninggalkan Yerusalem dan tinggal di negeri orang. Oleh sebab itu mereka ada yang apatis, gak mau tahu tentang Allah. Tapi ada juga mereka yang menyembah berhala.
Karena dianggap Allah tidak mampu melepaskan mereka, maka sekarang mereka beralih pada penyembahan berhala. Berhala-berhalanya orang Babel. Dan ada lagi orang-orang atau umat Allah yang mulai mengandalkan diri sendiri. Karena mereka berada di tanah pembuangan yang sudah bertahun-tahun. Ada yang malah mapan pekerjaannya. Ada yang menjadi pejabat di dalam pemerintahan. Misalnya Daud, Nehemia dan sebagainya. Mereka mapan. Dan mereka merasa bahwa ya tanpa Allah, dengan diriku sendiri aku bisa. Itulah keadaan jemaat atau umat Allah pada waktu itu. Maka Yesaya melihat seperti rumput yang kering, yang sia-sia. Karena mereka tidak lagi mengingat kasih setia Tuhan. Tetapi firman tadi dikatakan bahwa setiap lembah harus ditutup. Ayat yang keempat, setiap gunung, bukit, tanah harus diratakan. Tanah berbukit-bukit menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk menjadi dataran. Bapak Ibu, tanah yang berlekuk, padang gurun yang harus diratakan. Kira-kira gambarnya seperti ini. Yang gak mudah sebetulnya dilakukan. Memang kalau menyanyikannya lebih gampang ya. Seperti ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Nyanyi sih enak. Tapi melakukannya, meratakannya butuh tenaga, butuh kerja keras, dan butuh pengorbanan. Apa maksud perintah Tuhan ini Bapak Ibu? Maksud perintah Tuhan adalah rombak cara berpikir, cara pandang umat Allah pada waktu itu. Kembali kepada firman Allah. Tidak lagi mengandalkan diri, tidak lagi mengandalkan berhala. Tetapi kembalilah kepada firman Allah. Nah Bapak Ibu, untuk merombak ini harus membutuhkan kerja keras, tenaga yang besar. Sehingga mereka yang tadinya apatis kembali dirombak untuk kembali percaya pada Allah yang setia. Yang tadinya menyembah berhala, mari kembali kepada percayalah pada Allah yang hidup, bukan percaya pada berhala-berhala yang punya tangan tidak bisa menolong, yang punya mata tidak bisa melihat dan sebagainya. Yang tadinya mengandalkan diri, mari dirombak cara pandang mereka untuk kembali mengandalkan Tuhan yang mempunyai kehidupan kita. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita kembali mengevaluasi diri kita sendiri. Apakah hidup kita perlu dirombak? Apakah selama ini ketika menghadapi banyak kesulitan di tengah pandemi ini membuat kita jadi apatis, membuat kita menjadi putus asa dan mulai mengandalkan diri sendiri untuk bertahan hidup? Mari kita rombak cara pandang kita untuk kembali mengandalkan Tuhan yang hidup. Maka firman tadi mengatakan rumput boleh kering, bunga boleh layu, tetapi firman Allah tetap untuk selama-lamanya. Itulah suara yang terus didengungkan. Artinya yang sia-sia dapat dihidupkan kembali oleh firman yang kekal. Bapak Ibu, kadang kita sama seperti Yesaya. Menghadapi jemaat, menghadapi keluarga, menghadapi orang-orang di sekitar kita yang mulai apatis dan tidak lagi menyembah Allah yang hidup, membuat Yesaya menjadi putus asa. Kadang-kadang kita juga seperti itu. Ya udahlah, dia mah gak mau percaya Tuhan Yesus, ya sudahlah. Gitu ya. Bapak Ibu, kuasa dari firman itu mampu mengubahkan orang yang hidupnya sia-sia menjadi berarti di hadapan Tuhan. Saya mempunyai satu kesaksian Bapak Ibu. Ketika saya melayani di sebuah gereja beberapa tahun yang lalu, saya menemui seorang anak muda yang menceritakan tentang papanya. Papanya yang pemabuk, peminum, gak bertanggung jawab dalam keluarganya. Bagaimana mau menasehati, bisa digampar gitu ya. Saya katakan, ya kamu banyak berdoa untuk orang tuamu ini. Kayaknya sih udah gak mungkin lah. Betapa buruknya
karakter atau kebiasaan ayahnya ini. Nah, Bapak Ibu, beberapa tahun kemudian saya kembali lagi melayani gereja itu dan saya lihat, ini si Encek ini kok kayaknya papa dari si anak yang pernah sharing kepada saya. Rupanya papanya bertobat, saudara. Papanya percaya Kristus. Dan kalau kemarin mukanya garang, kadang mukanya kusut, sekarang mukanya cerah, sukacita. Dan ada di dalam persekutuan, beribadah bersama. Saya katakan, inilah kuasa firman yang mengubah kehidupannya. Anak menantu melayani mereka, melayani dia dengan baik, menjaga kesaksian dengan baik, dan Tuhan mengubahkan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Baru kemarin umur 91 si Encek ini dipanggil Tuhan. Tapi dia sudah kurang lebih hampir 10-15 tahun dia berada dalam persekutuan di gereja, menikmati hidup bersama dengan Tuhan. Nah, saudara, tidak ada yang sia-sia. Mari kita serukan firman Allah yang hidup itu, yang mampu merombak hidup manusia kepada banyak orang. Seperti ayat 9 katakan, nyaringkan suaramu kuat-kuat, nyaringkan, jangan takut. Jangan takut untuk menyuarakan firman kepada banyak orang. Dan memang inilah tugas Yesaya dan tugas kita, untuk menyampaikan berita pertobatan, keselamatan yang daripada Allah, yang mampu mengubahkan hidup manusia. Hasilnya apa Bapak Ibu? Hasilnya yaitu pada ayat yang kelima. Kemuliaan Allah dinyatakan. Memang pada waktu itu kemuliaan Allah masih terlihat samar. Kemuliaan Allah dialami oleh mereka di mana hutang dosa dia hapuskan. Mereka diampuni, diberikan pemulihan, mereka boleh kembali lagi ke tanah perjanjian, tanah air mereka. Dan firman ini Bapak Ibu digenapi dengan hadirnya Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis di dalam perjanjian baru menyerukan kembali pertobatan. Dan kemuliaan Allah semakin nyata. Karena kemuliaan Allah itu hadir di dalam diri Kristus. Karena hanya Kristuslah yang mampu memberikan pengampunan dan pemulihan di dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita melihat di dalam Yohanes pasal 1 ayat 14, katakan di sana, dan kita melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Jadi kemuliaan Allah pada zaman perjanjian lama masih agak tersamar dan sekarang semakin dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Dialah kemuliaan Allah. Dialah yang mampu memberikan pengampunan dan pemulihan di dalam kehidupan kita. Maka ayat yang ke-10 katakan, ia datang dengan kekuatan dan tangannya berkuasa. Tangannya berkuasa bukan untuk mengancam atau menindas umat Allah. Tetapi tangannya berkuasa, kita melihat dalam kehidupan pelayanan Tuhan Yesus. Dengan tangannya begitu banyak mujizat dilakukan. Begitu banyak orang disembuhkan. Begitu banyak orang diselamatkan. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itulah kemuliaan Allah semakin nyata. Ayat yang 11 katakan, dia seperti seorang gembala yang menggembalakan ternaknya. Yesus sebagai gembala yang menuntun domba-dombanya pada jalan yang benar. Yang menuntun hidup kita pada jalan yang benar. Yaitu jalan keselamatan. Keselamatan kekal. Keselamatan jiwa kita. Bahkan gembala yang baik adalah gembala yang menyerahkan dirinya. Mengorbankan dirinya bagi domba-dombanya. Artinya kita yang berbuat salah, kita yang berdosa, harusnya kita yang mendapat hukuman. Tetapi ternyata kita yang berbuat salah, kita yang berbuat dosa, Yesus yang menderita. Yesus yang menggantikan hukuman dosa itu. Itulah gembala yang baik. Itulah Kristus yang menyerahkan nyawanya bagi kita. Yang mengampuni dosa.
Berita inilah yang harus kita sampaikan, kita serukan kepada banyak orang. Persiapkan jalan untuk Tuhan. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita mempersiapkan diri bagi Tuhan? Bagaimana dengan ibadah dan saat teduh kita? Bagaimana dengan prioritas hidup kita? Apakah yang utama dalam kehidupan kita adalah Tuhan, atau uang, atau kebutuhan hidup, atau hobi yang menjadi nomor satu dalam hidup kita? Saudara, jangan sampai di masa pandemi, masa COVID ini kita menjadi liar. Artinya ibadah tidak lagi datang berkumpul di gereja. Ibadah boleh kapan saja di hari Minggu, ya, tidak harus jam 8. Sehingga bangun suka-suka dia. Ibadah entar-entar, kadang-kadang bisa lupa. Ibadah saja kadang tidak ditepati dengan baik, apalagi melayani Tuhan. Jangan sampai ini terjadi. Mari kita persiapkan hidup kita ini untuk jalan bagi Tuhan. Kemuliaan Allah bisa nyata melalui kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara kita bentar lagi akan menerima baptisan CD. Mari membawa kita menjadi anak-anak Tuhan yang utamakan Tuhan dalam kehidupanmu. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dan kau dimampukan untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan untuk orang lain. Persiapkan jalan bagi Tuhan. Sekaligus menggugah pedulian kita kepada orang-orang di sekitar kita. Untuk menyampaikan firman. Supaya mereka percaya, bertobat, mendapat keselamatan daripada Kristus. Karena hanya Kristuslah yang mampu mengubah hidup umat manusia. Nah, saudara-saudara, kedatangannya sudah semakin dekat. Kira-kira 24 hari lagi kita akan meninggalkan tahun 2020. Sebetulnya membuat kita semakin tahu, semakin hari semakin mendekati kedatangan Kristus yang kedua kali. Kedatangannya meminta pertanggungjawaban saudara dan saya. Apakah kita sudah mempersiapkan jalan bagi Tuhan? Mari kita mengevaluasi diri. Sejauh mana kita mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Baik melalui diri maupun kepedulian kita pada orang lain. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan menyaksikan pelayanan sakramen baptisan kudus dewasa bagi saudari Lili Tampi dan CD bagi saudari Vina Tanuwijaya, serta juga pada saat ini akan ada atestasi masuk pada Ibu Marni. Untuk itu kita akan ikuti tata cara sakramen baptisan kudus dewasa dan CD ini dengan khusyuk. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya mengundang khusus saudari Lili Tampi dan saudari Vina Tanuwijaya untuk ada di depan. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Demikian menjadi titah baptisan kudus bagi Lili Tampi khususnya, yang terambil dari Injil Matius pasal 28 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-20. Jemaat yang terkasih, setiap kali kita menghadiri pelayanan baptisan kudus, kita mengaku bahwa kita serta anak-anak kita dari permulaan adalah orang-orang berdosa, sehingga kita tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah kalau tidak dilahirkan kembali. Baptisan kudus menyatakan dan memeteraikan
kepada kita penyucian dosa oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu kita dibaptiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dibaptiskan dalam nama Bapa berarti Allah Bapa menyatakan dan memeteraikan kepada kita perjanjian anugerahnya. Dibaptiskan dalam nama Anak berarti menyatakan dan memeteraikan kepada kita bahwa Tuhan Yesus Kristus telah menyucikan kita dari segala dosa. Dibaptiskan dalam nama Roh Kudus, menyatakan bahwa Roh Kudus memeteraikan kita dan berdiam dalam hati kita selama-lamanya, dan memperbarui hidup kita dari hari ke hari dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus. Saudari Lili Tampi yang akan menerima baptisan kudus dewasa, serta Saudari Vena Tanuwijaya, supaya menjadi nyata kehendak saudari-saudari, maka di hadapan Allah dan jemaatnya, hendaklah saudari-saudari menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah saudari mengaku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menjadikan langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, dan kepada Roh Kudus yang memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran? Kedua, apakah saudari sungguh mengakui dan menerima kitab suci, perjanjian lama dan perjanjian baru adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus dan menjadi pedoman iman serta hidup saudara? Ketiga, apakah saudari sungguh menerima Tuhan Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat sebagai kenyataan pertobatan saudari-saudari? Yang keempat, apakah saudari berjanji untuk sedapat-dapatnya melakukan kehendak dan perintah Allah? Dan terakhir, yang kelima, lebih lanjut, apakah saudari berjanji memenuhi kewajiban saudari sebagai anggota Gereja Kristus Jembatan Hitam yang berlokasi di Jalan Jembatan Hitam nomor 44 ini dengan setia? Misalnya, hadir dalam kumpulan kebaktian jemaat. Kedua, hadir dan mengambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus. Dan ketiga, membantu pekerjaan Tuhan melalui gerejanya, baik dengan doa, tenaga, maupun persembahan saudara. Khotbah melalui Ibu Anayanti tadi sudah mengingatkan kita. Apakah jawab saudari Lili Tampi? Ya, saya percaya, mengaku dan berjanji kiranya Tuhan menolong saya. Apakah jawab saudari Vena Tanuwijaya? Ya, saya percaya, berjanji dan mengaku kiranya Tuhan menolong saya. Bapak, Ibu, dan saudara, kita sudah mendengar pernyataan mereka. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, biarlah Engkau meneguhkan akan percaya dan pengakuan serta janji daripada saudari Lili dan saudari Vina. Biarlah kiranya mereka boleh menjadi murid Kristus yang sejati, yang boleh menyatakan kemuliaan Allah dalam hidup mereka, seperti firman yang didengar pada saat ini. Demikian juga mereka boleh menjadi anggota gereja yang setia dan boleh memberi persembahan waktu, tenaga, dan hidup mereka terutama untuk dan bagi pekerjaan Tuhan yang boleh memuliakan Tuhan. Berkati dan teguhkan akan pengakuan dan janji kedua saudari kami ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Setelah mendengar pengakuan iman dari saudari Vina serta juga dari Lili Tampi, kami memperkenankan saudara-saudari mengambil bagian dan memuliakan perjamuan kudus. Karena itu saudara akan dibaptiskan
baptisan kudus dewasa, dan diteguhkan sebagai anggota sidi dari Gereja Kristus. Gereja Kristus Jembatan Hitam. Saudari Lili Tampi, aku membaptiskan kamu dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Lili Tampi, Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Boleh bangkit berdiri. Saudari Vina, berdasarkan janji Allah yang dimeteraikan kepada saudari oleh baptisan kudus anak dan mendengar pengakuan iman saudari, maka kami memperkenankan saudari mengambil bagian dan memuliakan perjamuan kudus, meneguhkan saudari sebagai anggota sidi dari Gereja Kristus. Saudari Vina Tanuwijaya, Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, Bapa yang kami sembah dalam Tuhan kami Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur oleh anugerah-Mu pada hari ini kami boleh menyaksikan ketiga saudari kami. Bagi para orang tua yang hadir hari ini, baik Papa Mama dan Ai dari Lili Tampi maupun Mama dari Vina, bersuka cita oleh karena perkara dan pekerjaan Tuhan dinyatakan, sehingga mereka telah secara iman mengambil keputusan untuk boleh percaya Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, dan menerima sakramen baptisan kudus dewasa, serta dari Vina untuk pengakuan imannya dalam sidi, serta juga untuk Ibu Marni yang boleh menjadi bagian dalam persekutuan menjadi jemaat Gereja Kristus Jembatan Hitam melalui atestasi masuk. Kami bersyukur Tuhan, Engkau biarlah meneguhkan ketiga saudari kami agar mereka boleh menjadi orang percaya yang setia, mengiring, mengikut, berjalan bersama Tuhan, sehingga biarlah berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka, dalam pekerjaan rumah tangga, dalam kehidupan apapun boleh berbuah yang menyukakan dan menjadi berkat bagi keluarga, terutama menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Memberkati keluarga masing-masing. Hari ini boleh menyaksikan Mama, Papa, serta Ai dari Lili Tampi, bagi Celinda yang bersuka oleh karena anaknya secara pribadi telah menyatakan diri sebagai orang percaya dalam pengakuan iman dalam sidi. Bahkan untuk Ibu Marni yang menjadi bagian dalam jemaat di tempat ini, biar Engkau memberkati keluarga masing-masing, untuk boleh mereka pun boleh mengalami kehidupan yang di dalam iman kepada Kristus Yesus pun. Kau berkati Tuhan untuk gereja Tuhan, Gereja Kristus Jembatan Hitam, baik pusat maupun pos Cengklong yang sudah Tuhan hadirkan menjadi bagian dalam pelayanan bersama. Biar Tuhan memberkati agar kehidupan gereja Tuhan boleh terus berbuah-buah sebagaimana firman yang boleh kami dengar saat ini. Untuk kami boleh terus memberitakan, menyaksikan karya Kristus yang kami menyadari bahwa Ia akan datang untuk yang kedua kalinya, dan itu nyata, dan kami siap mempertanggungjawabkan kami untuk menjadi pelayan-pelayan yang setia dan baik di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati untuk bangsa dan negara kami,
Dalam situasi pandemi ini, biarlah kiranya damai sejahtera yang daripada Tuhan boleh terus melimpah, agar kami boleh melewati masa-masa sukar, masa sulit dalam kehidupan keluarga, kehidupan pekerjaan, kehidupan bahkan kehidupan ibadah kami, untuk tetap bergantung dan bersandar dan berharap hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, terpujilah Kau yang baik. Kau memberkati pemerintahan kami, berkati untuk aparat keamanan, TNI Polri, berkati untuk pemerintahan di daerah-daerah yang boleh terus mampu membawa negeri ini untuk lebih baik lagi. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan dan bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dalam yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, dan Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya Bapak Ibu jemaat sekalian, inilah saudara-saudara kita, anggota keluarga Kristus Jembatan Hitam yang baru. Saudari Lili Tambi yang baru menerima baptisan dewasa, Saudari Vina yang baru menerima CD, dan juga Ibu Mani yang akan masuk menjadi anggota gereja Kristus Jembatan Hitam. Sambutlah saudari-saudari dan keluarga baru kita, dukunglah dalam doa untuk boleh bersama-sama beribadah, bersekutu, dan melayani Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Kita bangkit berdiri, kita akan mengucapkan pengakuan iman. Bersama dengan gereja dan dari segala abad dan tempat, mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita, seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita masuk ke persembahan syukur dengan ayat pembimbing. Jemaat yang terkasih, marilah kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur kita atas segala berkat yang Tuhan telah nyatakan dalam kehidupan kita, dengan mengingat firman Tuhan yang mengatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dan berhiaskan kekudusan. 1 Tawari 16 ayat 29. Kita akan berikan ayat persembahan kita melalui transfer ke nomor rekening Gereja Kristus Jembatan Hitam. Bagi yang tidak mempunyai fasilitas transfer, dimasukkan ke dalam amplop dan akan kita bawa kepada gereja setelah kebaktian secara offline. Kita masuk ke doa persembahan, kita bangkit berdiri. Tuhan Yesus Kristus, Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan, sekali lagi kami datang semua kepadamu dengan kerendahan hati kami membawa persembahan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Untuk pengujian pengutusan, tetap berdiri, kita akan menyanyikan dari Nafi Rohani nomor 306, ayat 1 dan 3. Adakah tempat baginya?
Jemaat kekasih Kristus, kembalilah dalam kehidupanmu dengan terus setia dalam menyambut kedatangan Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan menyertai saudara sekalian. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk saat teduh. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.